Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Iqbal Ramadan dengan NIM 025082 dari program studi Teknik Industri. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Optimalisasi Bobot Bejana Tekan Bio-CNG untuk perbandingan material menggunakan pendekatan Finite Element Analysis. Baik, saat ini Indonesia dan dunia sedang gencar-gencarnya untuk melakukan mandat Net Zero Emission 2060. Dalam prosesnya, pemanfaatan kompleks natural gas dan bio-CNG akan mulai meningkat seiring perkembangannya waktu. Dan transisi dari CNG menjadi bio-CNG akan meningkatkan kebutuhan akan bio-CNG sehingga tantangan logistik menjadi permasalahan utama bagi perusahaan yang memproduksi bio-CNG. Maka dari itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap bejana tekan yang digunakan untuk melakukan pengiriman dan logistik untuk material bio-CNG. Dan di sini saya akan melakukan analisis dari 3 material yang sudah saya dapatkan dari 3 jurnal berbeda. Untuk 3 jurnal yang digunakan sebagai referensi, diantaranya ada studi terhadap desain dan analisis elemen hingga material baja struktural pada bejana tekan. Yang kedua, studi terkait analisis dan pemodelan tegangan material, komposit matriks paduan aluminium pada bejana tekan. Yang terakhir, studi analisis keamanan tabung penyimpanan gas CNG tipe 4 dengan metode FEA. Yang pertama, analisis bejana tekan dengan material baja struktural. Penelitian ini saya lakukan dengan melakukan analisis material baja struktural melalui hasil research paper yang saya temukan menggunakan metode FEA pada bakat ANSYS. Dan di sini sudah ditemukan bahwasannya kanan pada material baja itu memiliki kekuatan yang kuat dibandingkan pada material yang lain seperti aluminium dan komposit tipe 4. Namun perlu diketahui kembali bahwasannya material baja struktural ini memiliki beban berat yang sangat tinggi sehingga menjadi pertimbangan yang besar ketika mandat Net Zero Emission 2060 ini akan berjalan, dan hal tersebut akan meningkatkan kebutuhan terkait penggunaan bejana tekan yang akan meningkat. Kemudian yang kedua, analisis bejana tekan dengan material paduan aluminium. Dari analisis tersebut telah ditemukan bahwasannya penggunaan material aluminium matrix komposit yang diuji menggunakan metode ANSYS membuktikan bahwasannya paduan aluminium ini memiliki strength to weight ratio yang jauh lebih baik daripada material baja, dan hal ini mengindikasikan bahwasannya material paduan aluminium ini memiliki beban yang lebih ringan sekaligus kekuatan yang hampir sama dengan baja. Namun kekurangan terbesar yang dimiliki oleh material paduan aluminium adalah kuat. Jadi material aluminium matrix komposit itu memiliki kekakuan yang perlu disesuaikan kembali terhadap bentuknya, karena aluminium akan mengalami von Mises stress yang akan berbeda tergantung pada kesesuaian bentuk dari bejana tekan tersebut. Yang ketiga, analisis bejana tekan dengan material komposit yang dilakukan untuk mengetahui bahwasannya material ini adalah material terbaik dibandingkan kedua material sebelumnya. Dan di sini sudah terbukti bahwasannya
yang dengan analisis yang digunakan melalui metode FEA dan eksperimen tekanan pecah menunjukkan bahwasannya bahwa apa namanya material polimer plastik yang dilapisi oleh filamen sel karbon menunjukkan bahwasannya penggunaan material ini memiliki tegangan yang merata sehingga pada kekuatan tinggi material ini akan lebih kuat untuk menahan serta menjaga BioCNG ini tetap stabil. Selain itu juga tegangan maksimumnya juga dapat tersebar secara merata. Kemudian yang terakhir ada analisis perbandingan terhadap material baja, paduan aluminium dan komposit. Dan hal ini saya melakukan perbandingan secara langsung terhadap ketiga material yang sudah dikaji sebelumnya. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan tersebut, sebelumnya telah ditemukan bahwa masing-masing material memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, baik dari segi kemampuan mekanik, biaya, maupun kakuan dari material tersebut terhadap bentuk dari material. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan kembali bagi seorang pengusaha ataupun insinyur untuk menentukan material mana yang lebih baik dalam penggunaannya di alat bejana tekan. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, baja struktural memiliki kemampuan mekanik yang paling kuat serta harga yang paling murah di antara ketiganya. Namun perlu diketahui kembali bahwasanya material baja struktural memiliki berat yang cukup tinggi atau bahasanya weight to ratio yang cukup tinggi sehingga pada jumlah besar, pada jumlah yang banyak, material ini justru akan membebani operasional dalam logistiknya, sehingga hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali. Kemudian yang kedua, material paduan aluminium memiliki strength weight yang lebih ringan daripada baja struktural, dan hal ini menunjukkan bahwasannya material memiliki eh, kekuatan dan berat yang lebih stabil. Namun perlu diingat kembali bahwasannya material ini memiliki kekakuan yang perlu disesuaikan kembali terhadap bentuknya. Sehingga ketika bentuk dari baja, maaf, dari bejana tekan yang salah justru akan merusak kekakuan dari material ini. Yang terakhir adalah material komposit tipe 4 yang ditemukan bahwa material ini memiliki tegangan yang cukup tinggi karena persebarannya lebih merata dan memiliki beban paling ringan di antara keduanya karena material ini merupakan material gabungan filamen dari filamen karbon serta gabungan dari polimer plastik. Namun jika kita pertimbangkan kembali bahwasannya ya Allah,